Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agasin Nabila, NIM 28561 dari kelas PIPS 1A. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nomor 1. Dalam kondisi seperti ini, pasti yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang untuk menciptakan dan mewujudkannya tujuan bersama bangsa Indonesia, yakni kemerdekaan. Untuk mempertahankan kemerdekaan itu harus memiliki unsur-unsur pondasi sebagai acuan dasar rasa nasionalisme kita. Jadi unsur-unsur pondasi tersebut yang paling mendasar ialah rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme ini dijadikan sebagai identifikasi diri dan bentuk kesetiaan kepada bangsa dan negara, serta menumbuhkannya rasa kesadaran sebagai warga negara dari bangsa yang satu, tanah air yang satu, dan cita-cita yang sama. Nomor 2. Nilai-nilai yang dapat mendukung tercapai tujuan bersama, yakni mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila sebagai dasar negara dan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya adalah rangkaian kesatuan yang bulat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan digunakan sebagai pedoman masyarakat Indonesia agar tercapainya tujuan bersama. Nilai yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Manusia Indonesia yakni beriman yang meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam ketaatannya kepada Tuhannya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, meyakini dan menyadari akan hak dan kewajiban sebagai manusia dan warga negara. Yang ketiga, persatuan Indonesia, mendahulukan kepentingan bersama, kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa yang tidak dapat terpecah belah oleh siapapun. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kepermusyawaratan perwakilan. Sendi utama demokrasi di Indonesia berdasarkan asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu tujuan negara yakni mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Lanjut ke soal nomor 3. Adaptasi ini merupakan proses transformasi berbagai dimensi kehidupan sosial manusia yang mengarah kepada suatu pusat budaya kosmopolitan. Arus globalisasi ini mendesak uniformitas secara universal. Secara perlahan namun pasti, proses universal ini akan mengikis batas-batas identitas negara dan individu secara hampir bersamaan melalui liberalisasi ekonomi dan demokratisasi di tingkat global maupun nasional. Maka dari itu, dalam menghadapi era globalisasi bangsa Indonesia tidak boleh menganut postnasionalisme. Bagaimana kuatnya arus interdependensi yang terjadi untuk menghadapi dunia luar, Indonesia harus selalu membina dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Syarat utamanya ialah kesiapan dan kegigihan serta fleksibilitas dalam mengelaborasikan bentuk-bentuk nasionalisme yang lebih relevan dan dengan tantangan zaman. Apapun bentuk nasionalismenya harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia yang pluralistik, tapi juga dengan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 4. Jadi menurut saya, memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri di era yang sekarang ini, yang semuanya berkat teknologi, peradaban manusia pun mengalami perubahan yang sangat masif. Dan ini mempengaruhi perilaku gaya hidup manusia yang pada akhirnya ikut menggeser pemaknaan nilai-nilai kebangsaan yang bisa kita sebut dengan nasionalisme. Dengan adanya kemudahan teknologi, maka pertukaran bangsa tidak ada lagi batas-batas nilai antar bangsanya. Maka kita harus dapat memahami nilai-nilai nasionalisme yang menurut Djoko Winotto 1996-42 bahwasanya nasionalisme ini memiliki dua peran, yakni nasionalisme dijadikan sebagai ideologi yang mengatasi loyalitas dan solidaritas parosial. Yang kedua, sebagai mekanisme pertahanan terhadap ancaman kekuatan eksternal, baik kekuasaan kolonial, penetrasi transnasional, corporation,
multinational corporation, maupun lembaga-lembaga internasional lainnya yang mengarahkan globalisasi. Jadi kita harus memahami dan menyadari akan perubahan nasionalisme itu. Kita harus siap menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi dengan menumbuhkan rasa nasionalisme. Selanjutnya ke soal nomor 5. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Kewarganegaraan dikatakan bahwa pada dasarnya Undang-Undang Kewarganegaraan tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau disebut dengan bipartit atau tanpa kewarganegaraan apartheid. Karena dengan adanya memiliki status kewarganegaraan ganda dapat menghilangkan rasa nasionalisme karena tadi bipartit itu memiliki dampak positif dan negatif. Tapi di sini kita akan membahas dampak negatifnya, yang dimana seseorang tersebut dapat dicurigai sebagai pengkhianat dan dengan negara yang bersangkutan dan menjadi terancam dan negara itu menjadi terancam keamanan dan kedaulatannya gitu. Jadi di Indonesia pun sendiri, jika anak memiliki kewarganegaraan ganda pada umur 18 tahun harus memilih salah satu di antaranya. Nomor 6, elemen yang terkandung untuk mengikat kita sebagai satu kesatuan yang utuh untuk menghadapi dinamika kehidupan bangsa yang ialah dengan memperkokoh kehadiran nilai-nilai Pancasila yang tadi disebutkan di awal. Jadi nilai-nilai Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara serta selalu berpegang teguh terhadap identitas nasional. Karena dengan kita sebagai warga negara Indonesia haruslah memiliki identitas nasional tersebut yang dijadikan sebagai pemersatu, dan yang jadi identitas nasional itu digunakan bahasa Indonesia dijadikan sebagai pemersatu bangsa, ciri khas bangsa, dan sebagai pembeda dengan negara lainnya. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.